Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin walbisna libas 'izzika ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat istiqomah salah satunya, ya, sehingga kita mampu untuk melanjutkan majelis kita pada malam hari ini dalam mengkaji kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq karya Syekh Sayyid Abdullah, dan kita telah sampai pada pembahasan Ahkamul Murtad, yang dimana pembahasan sebelumnya kita berkaitan dengan amalan-amalan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, yang diantaranya terdiri dari i'tiqadat atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang, baik itu eh, keyakinan seperti meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau meragukan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang sifatnya itu akwal, yaitu perkataan, dan ini disebutkan oleh Sayyid Abdullah bahwasannya ini merupakan salah satu yang tidak memiliki batasan dalam jumlahnya, saking banyaknya sehingga para ulama itu hanya membuat kaidah-kaidah umum yang di dalamnya itu mencakup berbagai macam perbuatan yang dapat dikiaskan atau dianalogikan ke kaidah umum tersebut. Yang barang siapa mengatakan suatu perkataan yang dia masuk ke dalam kaidah tersebut, maka dia masuk ke dalam pembatal keislaman. Dan misalnya, ya, contohnya ketika para ulama menetapkan bahwasannya orang yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala maka dia telah kafir. Nah, berarti berbagai macam bentuk penghinaan, ya, berbagai macam bentuk penghinaan, baik itu penghinaan berupa misalnya sifat-sifatnya Allah atau ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala atau uluhiyahnya dan lain sebagainya, maka itu masuk ke dalam bab menghinakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Dan juga yang terakhir adalah al-af'al, yaitu perbuatan yang disebutkan oleh Sayyid, salah satunya adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan yang masih berkaitan atau bersambung dengan pembahasan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita mempelajari mengenai bagaimana eh, seorang muslim itu menjauhi amalan-amalan yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam, maka di bab ini adalah kita membahas bagaimana jika misalnya ada di antara seorang muslim yang dia terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebelumnya, ya, mengenai pembatal-pembatal keislaman. Apa yang harus dilakukan, ya, dan hukum-hukum apa saja yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dikarenakan sudah pasti ketika orang melakukan pembatal keislaman maka dia bukan lagi termasuk ke dalam deretan kaum muslimin. Oleh karena itu tentunya berbeda hukum-hukum yang akan eh, dijalankan atau dilakukan oleh orang murtad
dengan orang muslim. Ya, kita lanjutkan. Eh berkata al-muallif rahimahullah taala, faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ila al-islami bin nutqi bisyahadatain. Nah, yang pertama disebutkan bahwasannya hal yang wajib, ya, kita telah sampai ke halaman 26, ya. Hal yang wajib yang dilakukan oleh seseorang yang terjatuh kepada riddah atau kemurtadan, apa? Naudzubillahi min dzalik, nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita, melindungi kita dari masuk ke dalam lubang kemurtadan dan kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita hingga wafat bahwasanya kita berada di atas agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang pertama apa? Yang wajib bagi seseorang yang jatuh, ya, ke dalam riddah atau murtad, yaitu adalah al-audu fauran ilal Islam. Ya, yaitu kembali secara segera, ya, kembali segera ke dalam agama Islam. Dengan apa? Bin nutqi bisyahadatain. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat kembali, ya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya dengan mengucapkannya ia, ya, yang terjatuh ke dalam kemurtadan, mengucapkan dua kalimat syahadat kembali, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya keislaman dia telah batal. Keislaman dia telah batal. Maka wajib bagi dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat kembali, ya. Nah, kalau misalkan dia kembali bertaubat namun sebelumnya dia tidak eh, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka bisa dipastikan taubatnya tidak sah, ya, bisa dipastikan taubatnya tidak sah, ya. Nah, eh, kemudian eh, kata Al-Imam Asy-Syabromilisi disebutkan bahwasannya ketika dia mengucapkan dua syahadat ini disunahkan baginya untuk mengulang, ya, untuk mengulang-ulang syahadatnya agar supaya telah yakin bahwasannya syahadatnya itu sudah pas atau sudah tepat, ya, sudah tepat, dan agar supaya ketika dia bersyahadat itu dia benar-benar kembali ke dalam agama Islam. Dia benar-benar kembali, ya, kepada agama Islam, supaya eh, benar-benar menyatakan bahwasanya dia telah bertaubat dan dia telah meninggalkan kekufuran dengan kembalinya ia ke dalam agama Islam. Nah, kemudian wal iqla'u amma waqa'at bihi riddah, dan dia iqla', ya, iqla' itu meninggalkan dari apa-apa yang menyebabkan ia jatuh ke dalam kemurtadan, ya, yang menyebabkan ia jatuh ke dalam kemurtadan. Misalnya dia jatuh ke dalam kemurtadan, ya, dikarenakan dia eh, menyembah atau bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan perbuatan tersebut segera, ya, filhal, segera, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu syarat dari diterimanya taubat, ya, baik ketika dia melakukan kekufuran, ya, maupun ketika dia melakukan maksiat-maksiat yang lain. Maka di antara syarat diterimanya taubat seorang hamba adalah yang pertama yaitu dengan al-iqla', ya. Al-iqla' itu hendaknya ia meninggalkan, ya, apa saja yang telah membuat dia meninggalkan agama Islam segera tanpa ditunda-tunda. Kalau dia misalnya mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia belum bisa meninggalkan perbuatan yang membawa dia kepada kekufuran, maka
sudah bisa dipastikan taubatnya tidak akan diterima, taubatnya tidak akan sah, taubatnya tidak akan sah. Ya, kemudian selanjutnya yang ketiga, wajibu alaihin nadamu ala ma sadara minhu. Kemudian wajib bagi dia an-nadam, yaitu menyesal. Hendaknya ia menyesali segala perbuatan yang telah membuat dia jatuh ke dalam lubang kekufuran dengan sebenar-benarnya penyesalan, ya, dengan sebenar-benarnya penyesalan. Yang penyesalan tersebut membuat ia enggan untuk kembali, ya, enggan untuk kembali ke dalam eh, hal tersebut yang membuat dia jatuh ke dalam kekufuran. Ya, bisa dengan eh, dua hal, ya. Terwujudnya penyesalan itu bisa dengan dua hal, yaitu al-huznu, yaitu rasa sedih yang ia rasakan ketika ia terjatuh ke dalam kekufuran, ya, ke dalam suatu amalan yang menyebabkan ia jatuh ke dalam kemurtadan. Dan yang kedua dengan al-kaf, yaitu hendaknya ia mencegah diri dari terjatuhnya kembali ke dalam kekufuran tersebut, ya. Jadi bukan hanya sekedar menyesal eh, secara hati belaka gitu. Walaupun dia menyesal secara hati, namun dia tidak merasa sedih. Dia hanya sedikit menyesal, ya, dia tidak merasa sedih atas apa yang telah ia lakukan. Kemudian ia tetap atau bahkan kembali lagi melakukan hal tersebut, maka tidak terwujud pada dirinya itu penyesalan atas apa yang telah ia perbuat. Maka taubatnya, kata para ulama, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, selain menyesal atas apa yang telah ia lakukan, yang keempat adalah wal azmu ala alla ya'uda limithlihi. Dan hendaknya ia berazam, ya, bertekad bahwasanya dia tidak akan kembali, ya, ke dalam dosa yang sama, ya, ke dalam dosa yang sama yang telah membuat ia jatuh ke dalam kekufuran, atau dosa yang semisalnya, ya, atau dosa yang semisalnya yang mirip dengan dosa yang telah ia pernah lakukan seumur hidupnya. Hendaknya dia berazam. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya yang diminta dari seorang hamba itu adalah tekad yang kuat untuk meninggalkan maksiat yang telah ia lakukan. Walaupun secara hakikatnya dia tidak tahu, si hamba ini tidak tahu apakah nanti di masa depan dia akan jatuh ke dalam kekufuran yang sama atau kemaksiatan yang sama, maka itu bukan bukan tanggungan si hamba tersebut, ya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mirip dengan syarat-syarat tobat ketika kita jatuh ke dalam sebuah maksiat. Ketika kita jatuh ke dalam suatu maksiat misalnya, maka syarat-syarat tobat yang tadi, kecuali yang pertama, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka syarat-syarat tobat yang lain ini seperti iqla', kemudian an-nadam, kemudian al-azm, nah itu diperintahkan supaya tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ketika kita telah bertaubat dari suatu maksiat misalnya, kemudian qadarullah kita eh, terjebak lagi, ya, terjatuh lagi tanpa ada niat bahwasanya kita ingin kembali. Nah, maka itu eh, masih bisa dihitung bahwasanya taubatnya dia telah sah, ya, telah sah. Taubatnya diharapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun ia sempat jatuh kembali ke dalam maksiat yang sama. Maka tidak diharuskan bahwasanya eh, ia itu mustahil untuk jatuh atau tidak akan mungkin jatuh lagi ke dalam maksiat yang sama. Tidak. Karena tidak ada satu orang pun hamba yang dia bisa memastikan dirinya itu tidak akan jatuh ke dalam suatu dosa atau suatu kekufuran. Itu adalah
urusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keteguhan hati ya, keistiqomahan dan juga taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak jatuh ke dalam maksiat yang sama dan juga kekufuran yang sama ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, kemudian selain tadi ya syarat-syarat taubat yang telah disebutkan dan apa namanya? Mungkin bisa ditambahkan dari penjelasan para ulama yang lain mengenai syarat taubat tadi ya. Misalnya kita tambahkan dengan uh, an takuna taubatuhu ikhlasan lillahi ta'ala. Hendaknya taubat yang dilakukan itu ikhlas dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika dia bertobat tanpa ada paksaan dari suatu apapun atau karena takut kehilangan sesuatu apapun. Misalnya orang taubat dari suatu kekufuran nih ya, karena dia takut misalnya eh, tidak dapat harta warisan ya. Karena nanti di dalam kitab ini dijelaskan di antara salah satu hukum murtad itu dia tidak akan mendapat warisan dari keluarga muslim. Nah, misalnya ketika dia murtad dari agama Islam, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian dia mau balik lagi ke Islam. Kenapa? Supaya dapat warisan. Karena kalau keluar dari Islam nanti nggak bakal dapat warisan. Nah, kemudian dia taubat. Maka taubatnya dia dengan niat agar mendapat warisan, maka itu merupakan taubat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena dunia yang ingin didapatkannya. Maka taubatnya tidak sah. Taubatnya tidak sah. Kemudian juga bisa ditambahkan ya, yaitu hendaknya dia bertaubat sebelum waktu-waktu taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertobat sebelum datang waktunya taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang taubat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah misalnya ketika ruh seorang hamba telah sampai ke kerongkongan. Ya, telah sampai ke kerongkongan. Ketika ingin dicabut nyawanya, ya maka ketika roh seorang hamba telah sampai ke kerongkongan, maka disitulah waktu untuk bertobat telah habis. Setelah waktu seorang hamba untuk bertobat telah habis. Ya Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughgir. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya itu sampai ke kerongkongan. Sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kemudian yang kedua, waktu habisnya taubat ya, waktu di mana Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba adalah ketika matahari terbit bukan dari timur melainkan dari barat, yaitu ketika waktunya hari kiamat telah datang. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam hadisnya, Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Sungguhnya Allah membentangkan tangannya yang mulia ya di waktu malam supaya orang-orang yang berbuat keburukan di waktu siang itu dapat bertaubat, dan juga Allah membentangkan ya tangannya di waktu siang supaya orang-orang yang berbuat keburukan di waktu malam bisa bertaubat ya. Kemudian kata Rasulullah, malam tatlu'isy syamsu min maghribiha, sebelum matahari itu terbit dari arah barat. Sebelum matahari itu terbit dari arah barat. Nah, karena itu barang siapa yang dia ya bertobat namun ketika waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seorang hamba, maka taubatnya tidak sah.
Seperti misalnya Firaun ya. Firaun ketika nyawanya akan dicabut, dia melakukan eh, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Firaun ketika ingin meninggal, eh, dia berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, bahwasanya dia bersaksi tiada Tuhan ya selain Tuhan yang diyakini oleh Bani Israel, dan dia termasuk pada orang-orang yang berislam. Kemudian kata Allah, ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Ya, baru saat ini kamu bertaubat. Kemana aja kemarin-kemarin? Ya, kemarin-kemarin kamu maksiat ya, dan kamu termasuk orang kafir. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan ya tubuhmu, wahai Firaun, supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Nah, bahkan diceritakan ketika Firaun itu ingin mengucapkan kalimat syahadat, itu Jibril udah siap-siap dengan tanah untuk menyumpel mulutnya supaya dia tidak bisa melakukan taubat. Supaya dia tidak bisa melakukan taubat. Nah, itu merupakan diantara syarat taubat yang lain. Jadi kalau kita total ya untuk taubat dalam kekufuran itu kira-kira ada 6 ya. Kira-kira ada 6, yaitu mengucapkan syahadat, kemudian yang kedua meninggalkan perbuatan yang menyebabkan ia jatuh ke dalam kekufuran, kemudian yang ketiga menyesali atas apa yang telah ia perbuat ya, dengan penyesalan yang dalam, yang benar sebenar-benarnya penyesalan. Kemudian eh, yang keempat, hendaknya ia berazam, bertekad supaya dia tidak agar dia tidak kembali lagi ke dalam perbuatan yang sama atau yang semisalnya. Kemudian yang kelima, hendaknya dia ikhlas dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hendaknya ia bertobat sebelum datang waktunya taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau syarat taubat dari maksiat, maka tinggal kita hilangkan syarat yang pertama, yaitu mengucapkan syahadatain. Karena sejatinya orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan, dia tidak jatuh ke dalam kekufuran. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah ya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah taala, wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddah, dan hendaknya dia mengkodok ya, mengkodok, melaksanakan ulang ya di luar waktu yang telah ditentukan dari apa-apa yang wajib baginya ya dalam syariat, yang fitil kal muddah ya, ketika ia dalam keadaan murtad ya. Nanti disebutkan apa saja yang wajib diulangi. Nah, di sini contohnya misalnya kayak secara sekilas ya, misalnya seperti sholat ya, saum. Nah, maka dia wajib mengkodok sholat dan juga mengkodok saum selama ia murtad. Misalnya ya, ketika dia murtad selama 1 tahun misalnya, maka dalam waktu 1 tahun ia murtad, ia harus melakukan ulang ya sholat-sholat yang dia tidak lakukan selama ia murtad selama setahun. Maka dia wajib mengkodok semua sholat yang dia tidak lakukan semasa ia murtad. Begitu juga dengan saum Ramadan. Maka dia wajib melaksanakan ya, saum Ramadan ketika ia sedang murtad. Mengkodoknya, wajib dia mengkodoknya. Nah, selanjutnya, fa'in lam yatub wajabatis kita batuh. Ya. Kalau misalkan dia tidak mau bertobat, ya,
Kalau misalnya dia tidak mau bertobat dengan kesadarannya sendiri, ya dengan hatinya sendiri, maka wajibat istitabatuhu, ya, maka wajib baginya untuk dimintai taubat. Jadi misalnya dia nggak mau taubat, maka hendaknya orang lain, ya, hendaknya orang lain yang meminta ia untuk bertaubat, terutama eh, orang yang memiliki eh, kepercayaan, ya, dari sudut pandang orang yang murtad tadi. Ya misalnya orang yang murtad tadi itu mendengar ucapan si fulan misalnya, maka wajib bagi si fulan itu untuk meminta taubat, ya, mengajak orang yang murtad tadi itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan, ya, eh, itu merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin, ya, bagi kaum muslimin, yaitu dalam menasihati saudaranya yang terjatuh dalam kemaksiatan atau kekufuran, ya, maka wajib baginya untuk mengingatkan, ya, apabila ada saudara yang jatuh dalam kemaksiatan, maka dia wajib meminta saudaranya itu untuk bertaubat, ya, atau dalam kekufuran jatuh misalnya, maka wajib bagi dia untuk mengingatkan untuk bertaubat, ya, dan ini wajibnya fil hal, yaitu langsung ketika ia melakukan kemurtadan, maka orang yang menurut dia sikoh wajib mengingatkan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memintanya untuk bertaubat. Nah, eh dan ini, ya, untuk meminta taubat ini dia tidak boleh menundanya, ya. Dia tidak boleh menundanya, misalnya seminggu kemudian atau sebulan kemudian atau bahkan beberapa hari kemudian, maka tidak boleh bagi orang yang ingin menasihati dia untuk bertobat untuk menundanya, dikarenakan hal tersebut merupakan bentuk ia mendiamkan saudaranya di dalam kekufuran, dan dia tidak tahu kapan maut itu akan datang, kapan kematian akan menimpa saudaranya, maka wajib bagi dia untuk bersegera meminta saudaranya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau misalnya seseorang melakukan maksiat, kemudian orang lain menasihatinya agar ia bertobat, ya, maka tidak wajib segera dalam meminta taubat kepada orang yang melakukan maksiat, dikarenakan hal tersebut tidak menyebabkan ia terjerumus ke dalam kekekalan di api neraka kelak pada hari kiamat, ya, tidak akan membuat ia kekal dalam api neraka. Begitulah penjelasan para ulama. Adapun hanya disunahkan untuk menyegerakan meminta taubat kepada seseorang yang melakukan maksiat. Berbeda dengan orang yang melakukan kekufuran, maka wajib segera bagi seorang muslim yang dia dipercaya untuk meminta orang yang melakukan kekufuran itu agar segera bertaubat. Nah, selanjutnya, wala yuqbalu minhu illal islamu awil qatl. Dan tidak diterima, ya, dari orang yang murtad tersebut kecuali Islam, ya, yaitu kembali ke dalam agama Islam, awil qatl, atau dibunuh, ya, atau dibunuh. Pilihannya cuma dua, kembali ke Islam atau dibunuh. Ya. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang telah mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Nah, dikarenakan hukum murtad itu dalam hukum had atau hukum jinayah dalam hukum Islam, orang yang murtad itu hukum hadnya apa, ya? Hukumannya itu apa? Dibunuh, dibunuh. Dikarenakan eh, sebagai bentuk jazar, ya, jazar, apa namanya? Apa istilahnya? Bentuk peringatan bagi muslim yang lain kalau
mereka berani keluar dari agama Islam, mereka akan eh, merasakan hal yang sama seperti orang telah murtad, yaitu dibunuh. Ya, sebagai bentuk peringatan ya supaya orang lain pada takut untuk jatuh atau berbuat seperti yang semisal. Dan yang membunuh ini bukan orang sembarangan, melainkan pemimpin atau imam ya, imam yang menjadi imam kaum muslimin ya, di tempat tersebut pada waktu tersebut. Maka wajib pemimpin negara yang melakukan eksekusi terhadap orang yang melakukan kemurtadan ya, bukan orang sembarangan, bukan masyarakat sipil tiba-tiba asal membunuh orang yang telah melakukan murtad. Maka hal tersebut hukumnya haram ya, hal tersebut hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Bukannya menegakkan hukum Islam, malah sejatinya ia mencela atau membuat nama baik Islam itu menjadi tercoreng dikarenakan apa yang telah ia lakukan. Selanjutnya al-musannif ya berkata, wa yabtulu biha shaumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhuli wa kadza ba'dahu in lam ya'ud ila al-islami fil iddah. Ya. Dan juga batal ya ketika dia murtad ya, ketika dia memutuskan untuk murtad, maka ada hal yang batal dari dirinya. Apa saja itu? Yang pertama adalah saumnya ya. Saumnya itu batal ya. Orang yang murtad dan dia dalam keadaan saum, maka otomatis saumnya batal. Otomatis saumnya batal karena di antara syarat eh, wajibnya saum Ramadan itu adalah Islam, yaitu Islam ya. Berkata Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Safwatul Zubat, ubintifa ibu siyami hadun nifasin riddatil islami. Dan di antara syarat sahnya saum seorang hamba adalah dengan eh, hilangnya atau tidak adanya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah haid bagi wanita dan nifas juga bagi wanita. Kemudian riddatil Islam, yaitu murtad dari agama Islam. Maka tidak boleh seorang muslim itu eh, apa namanya berpuasa ketika ia dalam keadaan murtad, karena kan puasanya otomatis batal. Dikarenakan puasanya otomatis batal. Kemudian watayamumuhu, dan juga tayamumnya batal ya. Ketika seorang murtad, ia misalnya sebelum murtad bertayamum, dalam keadaan bertayamum eh, untuk membolehkan ia melaksanakan sholat, kemudian ia murtad ya dalam keadaan setelah bertayamum, maka ketika dia murtad kemudian dia kembali lagi ke dalam agama Islam misalnya ya, dia murtad dalam waktu berapa menit ya, misalnya waktu 10 menit dia murtad, kemudian dia balik lagi ke dalam agama Islam. Nah, maka ketika ia murtad tersebut, eh, dengan murtadnya tersebut, disebabkan murtadnya tersebut, maka tayamum yang telah ia lakukan itu telah batal. Tayamum yang telah ia lakukan itu telah batal. Eh, Disebabkan tayamum merupakan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada seorang muslim, yang di dalam kaidah disebutkan eh, dalam kaidah disebutkan ar-rukhsatu atau ar-rukhsasu la tunatu bil ma'siyah. Rukhsah ya, atau kemudahan dalam syariat Islam itu tidak diberikan ya, bagi orang-orang yang bermaksiat. Dan juga Al-Imam Ibn Ruslan juga berkata di dalam Sufatul Zubatnya, warid datun tubtilulat tawaddi jadi tayammuman likulli fardi. Dan riddah ya, murtad itu dapat membatalkan tayamum. Riddah atau murtad dalam Islam itu akan membatalkan tayamum dikarenakan tayamum merupakan rukhsah la tawaddi, tidak dengan wudu. Adapun wudu maka dia tidak akan batal
wudu, ketika seorang berwudu mengangkat hadasnya dan hadasnya terangkat, kemudian dia murtad, ya, kemudian dia balik lagi ke dalam agama Islam, maka dia dapat melaksanakan sholat dengan wudunya sebelum ia murtad. Ya, inilah cerdasnya para fuqaha, para ulama Islam dalam menetapkan suatu hukum. Ya, mereka merincikan hukum dengan sebenar-benarnya perincian, dengan sangat teliti, sangat detail, sehingga setiap hukum itu memiliki eh, istinbat atau kesimpulan yang berbeda-beda. Setiap kasus itu memiliki kesimpulan hukum yang berbeda-beda. Nah, tadi kan tayamum apabila misalnya seseorang, ya, si A misalnya dia bertayamum, kemudian setelah tayamum dia murtad. Kemudian 10 menit kemudian dia balik lagi ke agama Islam dan dia ingin melaksanakan sholat dengan tayamumnya tersebut, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat dengan tayamumnya tersebut karena kan tayamumnya telah batal. Beda dengan si B, misalnya si B dia berwudu, ya. Kemudian ketika selesai berwudu, setelah terangkat hadasnya, dia murtad, ya, dia murtad, ya. Kemudian 10 menit ke depan dia balik lagi ke agama Islam, kemudian dia melaksanakan sholat dengan wudu yang dia lakukan sebelum ia murtad. Nah, maka sholatnya sah. Untuk yang si A, sholatnya tidak sah apabila dia sholat dengan tayamum sebelum ia murtad. Untuk yang si B, dia sholatnya sah apabila dia sholat dengan wudu yang ia lakukan sebelum murtad. Nah, itulah para ulama dengan kecerdasan mereka, ya. Hukum yang kelihatannya mirip, kelihatan sama, namun kesimpulannya berbeda. Ya. Kenapa dibedakan? Kenapa tayamum itu dapat batal dengan riddah, dengan murtad, berbeda dengan wudu? Dikarenakan tadi yang pertama, ya, tayamum itu merupakan rukhsah, dan rukhsah itu hanya diberikan oleh kaum muslimin. Ya, rukhsah itu tidak dapat didapatkan apabila seorang muslim itu melakukannya dalam kemaksiatan. Apalagi orang yang melakukannya itu selain orang Islam atau selain muslim, maka tidak sah, tidak dapat di min babi aula, lebih utama lagi untuk tidak mendapatkan rukhsah. Berbeda dengan wudu, ya. Wudu itu bukan rukhsah. Wudu itu bukan rukhsah. Dan wudu itu dia mengangkat. Ya, ini yang kedua, ya, perbedaannya. Dan wudu itu dia mengangkat hadas. Dan hadas itu merupakan sifat, ya. Suatu sifat yang apa namanya? Dia tidak akan hilang dengan dia keluar dari Islam. Ya. Dia tidak akan hilang dengan dia keluar dari agama Islam. Berbeda dengan tayamum. Tayamum itu bukan suatu hal yang dapat mengangkat hadas. Ya, makanya orang yang tayamum untuk sholat sebenarnya itu dia hadasnya belum terangkat atau tidak terangkat, melainkan hanya kata para ulama yubihul lis-shalah, ya. At-tayammumu mubihun lis-shalah. Tayamum itu uh, membuat orang boleh untuk melakukan sholat walaupun dalam keadaan masih berhadas. Ya, itu kata para ulama, ya. Jadi tayamum itu berbeda dengan wudu. Kalau wudu itu benar-benar mengangkat hadas kecil, sedangkan tayamum itu tidak mengangkat hadas, melainkan hanya membuat seorang hamba itu boleh melaksanakan sholat, ya, boleh melaksanakan sholat walaupun ia masih dalam keadaan berhadas. Ya, misalnya orang yang sedang safar dan tidak menemukan air di dalam perjalanan, kemudian dia bertayamum. Nah, sebenarnya dia masih dalam keadaan hadas, ya. Sebenarnya dia masih dalam keadaan hadas, namun dengan tayamumnya itu maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan ia untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, ya, dengan tayamumnya tersebut sebagai bentuk rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, seperti itu. Ya. Itu tadi yang batal, ya. Yang pertama shaum, yang kedua tayamum. Kemudian yang ketiga wa nikahuhu qabla dukhuli. Dan juga nikahnya. Ya, nikahnya si hamba itu ketika ia murtad maka batal. Ya, maka batal. Qabla dukhuli, sebelum ia dukhul. Dukhul ini dalam agama Islam maksudnya adalah sebelum ia jima, ya, dengan istrinya. Kalau ada seorang hamba, ya, menikah kemudian ia belum menggauli istrinya dan kemudian ia murtad.
maka nikahnya batal. Maka nikahnya otomatis langsung batal dikarenakan murtadnya. Dikarenakan murtadnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wal amatun mu'minatun khairum min musyrikin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian wahai para laki-laki menikahi perempuan-perempuan musyrik. Jadi antaranya adalah kata para ulama termasuk orang yang murtad. Ya, hatta yu'min sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala amatun mu'minatun, ya. Sungguh hamba sahaya perempuan yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Dan juga janganlah engkau para laki-laki menikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik. Ya, dan sungguh budak hamba sahaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk anak-anakmu, ya, gadis-gadismu, daripada uh, orang musyrik, ya, laki-laki musyrik, walaupun ia ganteng, ya, walaupun ia membuatmu takjub dari parasnya. Dikarenakan mereka itu menyuruh kepada neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada ampunannya dan juga kepada surganya. Nah, dengan ayat itu bisa dapat dipastikan bahwasanya orang yang murtad maka nikahnya batal, maka tidak halal baginya istrinya, ya, tidak halal baginya istrinya. Begitu juga sebaliknya, ya, kalau sekiranya perempuan murtad dari agama Islam maka tidak halal bagi suaminya untuk mendekatinya, maka sudah otomatis terputus ikatan pernikahannya dengan murtadnya salah satu pasangan pasangan pernikahan tersebut. Itu kalau misalnya sebelum terjadinya, ya, jima dalam pernikahan tersebut. Ketika sebelum terjadinya jima otomatis langsung batal. Maka ketika ia ingin menikahi perempuan atau laki-laki itu tadi yang telah murtad, misalnya si laki-lakinya telah taubat kembali ke dalam agama Islam, maka perempuan yang tadi dia nikahi, ya, yang belum digauli, maka si laki-laki ini wajib melakukan akad yang baru. Karena akad yang ia telah lakukan sebelumnya, ya, sebelum ia murtad telah batal dengan murtadnya dia. Maka jika ia ingin menikahi perempuan itu tadi, ya, yang dia nikahi sebelumnya, maka dia wajib melakukan akad yang baru. Nah, wakada ba'dahu, dan juga, ya, setelah dukul, ya, ya. Begitu juga dengan perempuan yang telah digauli, ya, kemudian suaminya murtad, maka pernikahannya juga batal. Namun yang membedakan, in lam yaud ilal islami fil iddah. Kalau semasa iddah perempuannya tersebut, ya, dikarenakan orang yang telah digauli oleh suaminya itu memiliki masa iddah, sedangkan orang yang belum, orang yang perempuan yang belum digauli oleh suaminya ketika menikah, maka ketika ditalak dia tidak memiliki masa iddah. Afwan, ya, tidak memiliki masa iddah. Kemudian sedangkan yang telah digauli oleh suaminya, maka ketika suaminya murtad otomatis, ya, tertalak, ya, terpisah ikatan pernikahannya. Maka apabila si suami tidak kembali ke dalam agama Islam pada masa iddah istrinya tersebut, yaitu 3 kali suci, maka otomatis pernikahannya batal. Nah, seakan-akan telah tertalak talak bain, ya, bain kubro, tertalak bain kubro.
Maka apabila si suami ini eh, ingin menikahinya lagi, afwan bukan talak, talak bain kubro, seakan-akan lah tertalak bain sugro. Ya, apabila si suami ingin menikahinya lagi, maka ia harus melakukan akad yang baru. Maka ia harus melakukan akad yang baru, akad nikah yang baru dengan istrinya. Wala yasihhu aqdu nikahihi, dan juga tidak sah akad nikahnya. Ya, kalau misalnya si murtad ini ingin melaksanakan pernikahan, melaksanakan akad pernikahan. Jadi murtadnya ini bukan setelah nikah, namun ketika ingin nikah, maka tidak sah juga akadnya. Tidak sah, dikarenakan tidak boleh seorang ya, muslim eh, menikahi perempuan yang murtad, begitu juga dengan sebaliknya. Ya. Tidak boleh bagi perempuan yang muslimah tidak menikahi laki-laki yang murtad. Menurut ayat yang tadi disebutkan. Selanjutnya juga watahrumu dzabihatuhu. Kemudian juga sesembelihannya juga haram hukumnya. Apabila seorang murtad menyembelih hewan, maka sembelihannya haram, tidak halal, menjadi bangkai. Maka sembelihannya menjadi bangkai. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq." Wa innahu lafisq. Ya. Dan janganlah kalian makan dari segala sembelihan yang tidak disebut Allah Subhanahu wa taala padanya, dikarenakan tersebut merupakan lafisq, suatu kefasikan. Dikarenakan segala sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi bangkai. Nah, selain sembelihannya yang haram, yang tidak halal, afwan sebelumnya berbeda dengan orang kafir, kafir asli yang dia termasuk ke dalam golongan ahlul kitab. Ya. Adapun ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang dia merupakan kafir asli, yang dia orang kafir tanpa menjadi kafir tanpa eh, pernah masuk ke dalam Islam, maka para ulama masih membolehkan ya sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, sebagaimana nas dari dalam hadis bahwasanya halal sembelihan Yahudi dan Nasrani. Wala yarithu wala yuras, dan juga orang yang murtad itu tidak akan mendapat warisan ya, sebagaimana yang disebutkan. Dan ini disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yarithu kafirul muslim walal muslimul kafir. Orang kafir tidak akan mewarisi harta warisan dari orang muslim, begitu juga dengan orang eh, muslim tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang kafir. Maka barang siapa yang murtad, maka dia telah terhalang ya, terhalang mendapatkan warisan ya. Selanjutnya wala yusalla alaih, dan dia tidak disolatkan. Orang yang murtad ya, maka ia tidak disolatkan. Ya, dan di sini juga eh, disebutkan oleh para ulama, selain tidak disolatkan juga tidak didoakan ampunan. Haram hukumnya bagi seorang muslim mendoakan ampunan bagi orang kafir. Ya, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la takum wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Ya, dan janganlah kalian salat atas orang yang telah meninggal di atas kekafiran, dan juga janganlah kalian berdiri di samping kuburannya. Haram hukumnya bagi seorang yang muslim untuk mensolati orang kafir dan juga mendoakan ampunan atau rahmat kepada mereka. Kemudian wala yughsal, dan juga tidak dimandikan mayatnya ya, dan juga tidak dimandikan mayatnya. Wala yukaffan, dan juga tidak dikafani. Wala yudfan, dan juga tidak dikubur ya. Wa maluhu fai'un ya. Dan harta yang ia tinggalkan maka menjadi fai ya, menjadi seakan-akan menjadi harta rampasan yang akan kembali ke dalam baitul mal kaum muslimin. Maka orang kafir yang murtad
dari agama Islam ketika ia meninggal, maka dia pertama tidak disolatkan, kemudian yang kedua tidak dimandikan, kemudian yang ketiga tidak dikafani, dan kemudian yang keempat tidak dikuburkan. Ya, tidak dikuburkan. Bahkan kata para ulama, kalaupun sekiranya misalnya mayatnya ini kita lempar, kita kasih makan buat anjing-anjing yang makan daging, ya, yang makan yang anjing-anjingnya galak, ya, serigala misalnya, yang karnivora, yang memakan bangkai, maka boleh, ya, maka boleh kita menjadikan mayat orang murtad ini untuk menjadi pakan serigala misalnya, boleh. Nah, namun kata para ulama, wala yudfan, dan tidak dikubur, ya, dan tidak dikubur di sini, ya, di sini seandainya kalau mau dikubur, seandainya kalaupun mau dikubur, maka tidak boleh dikubur di tempat kuburan kaum muslimin, ya, tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin, melainkan dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir. Ya, jadi dalam agama Islam itu harus dibedakan antara eh, pemakaman tempat pemakaman kaum muslimin juga dengan tempat pemakaman kaum kafir. Tidak boleh disatukan, tidak boleh orang kafir dikuburkan di kuburan kaum muslimin, begitu juga dengan sebaliknya. Tidak boleh kaum muslimin dikuburkan di kuburannya orang-orang kafir. Dan ini merupakan bentuk muamalah bagi mayat yang murtad dan juga bagi kafir harbi, ya, orang kafir yang eh, dia terdapat atau sedang melakukan peperangan dengan kaum muslimin, orang kafir yang dalam peperangan dengan kaum muslimin, maka mayatnya itu tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafankan, juga tidak dikubur, ya. Adapun kalau misalnya orang kafir zimi misalnya, ya, kafir zimi atau muahad, maka kata para ulama dia wajib untuk dikuburkan sebagai bentuk penghormatan, ya, wajib untuk dikuburkan sebagai bentuk penghormatan, ya. Dan itulah tadi, ya, beberapa hukum-hukum bagi orang yang murtad dari Islam, yang dimana orang-orang yang murtad itu memiliki hukum-hukum sendiri, hukum-hukum khusus, ya, yang hanya terdapat pada orang-orang yang murtad saja. Dan mungkin ini saja, ya. Selanjutnya halaman berikutnya itu telah masuk ke dalam bab baru mengenai apa-apa saja yang diwajibkan untuk kaum muslimin, dan ini pembahasannya sangat luas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita tutup, mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan, silakan. Falyatafadhal mashkuran. Ya, mungkin kalau tidak ada, ya, kita cukupkan pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini, ya, menjadi manfaat bagi kita semua, dan juga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menjauhkan kita dari segala bentuk kekufuran ataupun murtad dari agama Islam. Dan mudah-mudahan belajarnya kita pada majelis ini menjadi hujjah bagi kita di hari kiamat kelak, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang apa saja yang telah kita pelajari dari agama Islam. Maka inilah bentuk usaha kita, inilah hujjah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita telah berusaha, ya, mempelajari agama Islam dari dasar-dasarnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima hujjah kita tersebut, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni dosa-dosa kita apabila kita melakukan kesalahan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya. Izin ya.